yang akan disampaikan oleh Bapak Andika Kristianto. Ya, kepadanya untuk penjelasan tentang untuk itu acara ini kita buka dengan bacaan basmalah. Acara selanjutnya tentang penjelasan dan konsep dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Andika Kristianto. Kami dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya bukan menggurui ataupun bukan caranya yang menginterjek caranya ya, tapi kita di sini untuk bersama-sama ya, saling berkolaborasi mengenai untuk kemajuan sekolah kita. Untuk kesempatan kali ini kami akan menerangkan mengenai konsep dan penerapan budaya positif yang materinya sebenarnya ini merupakan rangkaian dari apa yang telah saya kerjakan atau yang kami lakukan selama menempuh kegiatan pendidikan program guru penggerak. Kami sampaikan dulu ucapan selamat datang kami kepada para guru hebat ya, di SD Negeri Silado. Kita di sini belajar bersama dan berkolaborasi untuk saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Ya. Tentunya nanti Bapak Ibu ada pertanyaan yang terbesit. Ya, apa sih itu budaya positif? Pada kalimat pertama mungkin apa sih budaya positif? Tadi Pak Fatah sudah menyampaikan pasti ada budaya negatif. Ada, tetapi tidak kita budidayakan. Ya. Nah, yang kita budidayakan yang positif. Nah, selama mengikuti program guru penggerak, kami dari awal bulan Juli menerima materi di modul 1 yaitu filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantoro. Ya, yang kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantoro merupakan tokoh pendidikan nasional yang kita sebut sebagai bapak pendidikan. Ya. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan itu adalah kegiatan menuntun, ya, kegiatan menuntun anak untuk mencapai kodratnya. Kodrat manusia atau kodrat anak itu ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam berarti sesuai dengan alam kehidupannya. Kodrat zaman berarti pada zaman di mana dia tumbuh dan berkembang. Dan itu tugas kita sebagai pendidik untuk menuntun mereka sesuai dengan kodratnya, sehingga mereka bisa mencapai kebahagiaan dan kemerdekaan. Kemudian pada modul selanjutnya yaitu modul 1.2 beralih ke nilai dan peran guru penggerak. Ya. Yang kita ketahui bersama bahwa guru penggerak itu muncul di sistem pendidikan kita kali ini. Ya. Nilai guru penggerak diantaranya yaitu berpihak kepada murid, kemudian reflektif, kolaboratif, inovatif, dan mandiri. Ada 5 nilai yang dimiliki oleh guru penggerak. Kemudian perannya apa saja? Perannya yang pertama yaitu memiliki atau merencanakan sebuah kolaborasi. Kemudian peran yang kedua yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Ya. Kemudian yang ketiga sebagai penggerak komunitas praktisi, termasuk ini merupakan komunitas praktisi. Ya. Kemudian mencapai kepemimpinan murid. Jadi setiap murid itu memiliki nilai atau value itu pada diri manusia masing-masing sebagai pemimpin, dan kita menuntun mereka. Ya, itu beberapa peran yang dimiliki oleh guru penggerak. Kemudian di modul 1.3 kami belajar mengenai visi guru penggerak yang sudah kemarin waktu bersama pengajar praktik Pak Rino, kita sudah bersama-sama mana yang ingin kita capai dalam sebuah organisasi di sekolah kita ini. Ya. Itu visinya, visi guru penggerak. Visi guru penggerak itu sebenarnya juga
untuk melatih kita. Sebenarnya visi itu tidak hanya yang dimiliki oleh sekolah. Setiap kelas itu juga memiliki visi. Karena organ ataupun anggota dalam sebuah organisasi di kelas juga memiliki masa depan ataupun tujuan bagi anak-anak. Jadi setiap kelas itu sebenarnya harusnya baiknya itu punya visi. Ya, visi itu nanti terangkum besar dalam sebuah wadah yang disebut sebagai visi sekolah. Sebenarnya seperti itu. Jadi kemarin kita belajar bersama-sama cara gawe visi itu bagaimana. Ternyata visi itu dimulai dari kelas, ya, dimulai dari kelas kita masing-masing. Kemudian antara 1.1, 1.2 dan 1.3 nanti mengerucut dalam modul 1.4 yaitu budaya positif yang akan kita bahas bersama-sama pada kesempatan kali ini. Nah, tujuan akhirnya apa dari pendidikan di modul 1 ini? Dari modul 1 tentang filosofi pendidikan Indonesia dasarnya, kemudian nilai dan guru penggerak, kemudian visi, kemudian dilanjutkan dengan budaya positif untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang kita bersama-sama kita idamkan. Yaitu profilnya apa saja? Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu profil yang pertama. Kemudian mandiri. Selanjutnya berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Itu beberapa profil kalau berarti kalau kita menganalogikan secara sederhana, profil itu citra diri kita. Citra diri kita itu orang yang beriman dan bertakwa. Citra anak didik kita itu menjadi anak didik yang mandiri dan profil pelajar Pancasila dan kreatif. Jadi profil itu citra, gambaran diri, ya, menuju profil pelajar Pancasila. Jadi seperti itu yang kita tujuannya bersama-sama untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Dan itu tidak mudah, Bapak Ibu, ya, tidak mudah untuk mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Banyak sekali hambatan dan rintangan yang harus kita lalui. Dan itu kita tidak bisa bekerja sendirian, ya. Kita butuh kerjasama dan kolaborasi bersama-sama antar guru, kemudian siswa dan wali murid dan seluruh pemangku kepentingan yang ada di sekolah kita ini, ya, sehingga mendukung tercapainya profil yang kita idamkan bersama. Selanjutnya mengenai konsep budaya positif, ya, apa sih budaya positif? Jadi dalam budaya positif merupakan budaya itu kan merupakan diambil dari kata budi dan daya, ya, olah dari manusia, ya. Nah, itu apa saja dalam konsep utama dalam budaya positif? Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Selanjutnya ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Selanjutnya adalah restitusi dan 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik. Kemudian restitusi pada segitiga restitusi, ya. Pasti nanti Bapak Ibu semuanya nanti ada pertanyaan mendasar dulu, ya. Apa sih kayaknya baru pertama kali mendengar istilah-istilah seperti ini, ya. Artinya yang terakhir belum, yang keenam sering. yang senang sering, ya. Ya. Ya, jadi mungkin beberapa ada yang belum familiar, belum populer di kalangan kita, karena saya juga kemarin juga belum familiar antara istilah-istilah ini. Tapi setelah mempelajari, oh ini ternyata sudah kita lakukan, sudah kita alami bersama-sama. Nah, selanjutnya saya akan terangkan mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal itu apa saja sih? Ya. Apakah disiplin itu sama dengan kepatuhan? Apakah itu merupakan ketidaknyamanan? Pasti dalam benak kita itu disiplin berarti anak itu patuh
Itu ya, anak itu sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Ya, bahwa menurut Diane Gosen menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berarti atau berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berarti murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti sesuatu atau mengikuti ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi yang berasal dari dirinya sendiri. Ya, berarti tumbuh adanya kesadaran dari dalam diri, bukan karena keterpaksaan, dipaksa, terpaksa, ataupun memaksakan orang lain. Ya, itu yang bukan, ya, tetapi melainkan dari motivasi intrinsik. Nah, Ki Hajar Dewantara maupun Diane Gosen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Itu disiplin. Misalnya, aku kepengen nilainya apik, harus disiplin. Disiplinnya dari siapa? Dari dalam diri kita masing-masing. Ya, nah itu yang perlu kita bentuk kepada anak-anak kita untuk memunculkan kesadaran untuk berdisiplin. Ya, bahwa disiplin itu dimulai dari diri sendiri, bukan dari orang lain, ya, bukan dari orang tua, tetapi dari dalam diri sendiri. Nah itu yang sulit bagi kita, itu sulit karena mendisiplinkan anak diminta untuk disiplin pasti dari orang tuanya dulu, ya. Tetapi bagaimana melatih anak untuk disiplin tanpa kita perlu harus sebagai ekstrinsiknya ini yang kesulitan bagi kita, ya. Dan cara maupun faktor-faktor untuk meningkatkan kedisiplinan dari dalam diri itu yang perlu kita bentuk sama-sama. Nah, kemudian dari disiplin itu muncul nilai-nilai kebajikan universal, kebajikan atau nilai kebaikan yang diterima secara umum, ya, yang diterima oleh semua kalangan. Apa saja itu? Di sini ada banyak, ya. Bapak Ibu bisa perhatikan di sini. Misalnya ada beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinaan global, bergotong royong, kreatif. Ini profil sama dengan profil pelajar kita, ya. Kemudian nilai kebajikan lainnya misalnya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan lain sebagainya. Ya, ini nilai-nilai kebajikan yang kita akui bersama-sama sebagai sesuatu hal yang baik, ya, sesuatu hal yang baik. Ini walaupun kita berbeda daerah atau berbeda asal usul, tapi nilai kebajikan yang bisa diterima secara umum kurang lebih seperti ini, ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian materi selanjutnya mengenai teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, ya. Nah, di sini motivasi perilaku manusia menurut Diane Gosen ada 3 motivasi perilaku, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, 2 untuk mendapatkan imbalan penghargaan oleh orang lain, kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini 3 motivasi dari perilaku manusia. Kemudian orang dengan motivasi nomor 3 akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Melakukan apa sih? Melakukan menjadi orang yang orang lain inginkan, ya. Misalnya kita meminta anak untuk menjadi seorang, tadinya dia tidak punya cita-cita gitu, ya. Kemudian kita jadi polisi baik, ini. Berarti kan kita mengarahkan anak didik kita untuk menjadi apa yang kita inginkan, gitu ya. Nah, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Jadi motivasi, berarti motivasi dari dalam diri, ya.
Kemudian keyakinan kelas. Bapak Ibu ada yang tahu keyakinan kelas? Ada yang tahu peraturan kelas? Yang kita ketahui bersama kan peraturan kelas ya. Ada peraturan kelas atau tata tertib sekolah gitu ya. Nah, dari keyakinan kelas kita ya, dari keyakinan, jadi sebenarnya kita pengennya ini mengubah sesuatu yang dianggap sebagai caranya sesuatu yang memaksa gitu ya, menjadi sesuatu dari sesuatu yang memaksa atau terpaksa menjadi sesuatu yang tumbuh sebagai sebuah kesadaran. Itu menjadi kesepakatan atau keyakinan yang dimiliki oleh kelas ataupun dimiliki oleh sekolah. Nah, nilai-nilai kebajikannya dapat menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan sekolah atau menentukan visi dan misi tujuan dari sebuah sekolah. Di antaranya misalnya keyakinan kelas yang dimiliki oleh kelas 6 itu ada tanggung jawab ya, tanggung jawab. Karena kami meyakini bahwa setiap anggota kelas itu punya tanggung jawab atas kewajibannya. Itu sudah hal yang wajar atau hal yang umum ya. Kemudian menghormati ya, kita yakini bahwa semua anggota kelas saling menghormati, menghargai satu sama lain. Itu keyakinan kelas yang bisa kita arahkan di kelas kita untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri anak-anak. Nah, ini semua dasarnya siapa? Dasarnya dari kebutuhan ya, kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian penguasaan, kesenangan, kebebasan, cinta dan kasih sayang. Ini kebutuhan dasar manusia ya. Ini kebutuhan dasar manusia. Ini yang sudah secara ilmiah kita bersama-sama yakini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, kebebasan, kemudian cinta dan kasih sayang. Nah, selanjutnya mengenai restitusi, 5 posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru ya. Nah, Bapak Ibu selama ini menjadi yang mana? Ya. Selama ini yang dilakukan kepada anak-anak itu posisinya sebagai apa? Apa ya? Teman dan Semua memantau. Penghukum? iya. Pernah Pernah. sebagai penghukum ya. Iya. Saya juga pernah sebagai penghukum ya. Dibikin. Kamu ya? Nah, gitu ya. Kemudian pembuat merasa bersalah itu Iya. sih gara-gara gara-gara itu menjadi pembuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman ya. Nah, ini. Kemudian memantau. Kemudian sebagai manajer ini yang paling tingkatannya paling tinggi dan apa? Iya. Dan ini perlu apa ya? Perlu skill, kemampuan ya, kemampuan. Dan ini tujuan akhir kita sebenarnya di sini. Ya, guru kepala. Nah, ini 5 posisi kontrol kita dalam tabel, misalnya sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah. Itu karena apa? Identitas yang gagal, motivasinya. Ya, contohnya apa? Menghardik, kemudian menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Misal perkataannya atau pernyataannya yang disampaikan. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya nanti rasakan. Nah, pernah seperti itu? Pernah ya. Nah, hasilnya bagaimana anak-anak? Apakah ada perubahan? Tidak. Sedikit tidak ada perubahan. Saat itu ya. Saat itu ada perubahan ya, tapi Selanjutnya selanjutnya akan mengulangi lagi, gitu ya, sehingga akan memberontak atau menyalahkan orang lain atau juga bisa juga berbohong, menjadi berbohong. Ya.
kemudian membuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu ini Pak Guru itu atau Bu Guru kecewa loh sama kamu karena kamu melakukan itu. Kalau kamu melakukan ini kepada anak-anak, apa anaknya sendiri pernah seperti itu? Kalau anak sih belum pernah. Kalau Iya. kita pernah. Pernah. Kita sering. Ini harusnya jangan sampai kita melakukan ini. Karena apa? Hasilnya apa? Anak-anak nanti akan menyembunyikan sesuatu, berbohong, menyangkal, ya, gitu. Nah, kemudian sebagai teman, ini membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan ini. Nanti Pak Guru kalau kamu seperti itu terus nanti akan dinilai jelek oleh orang tuamu. Coba sih kamu pikirkan lagi. Nah itu yang sebagai teman, yang posisi sebagai teman. Karena kita menganggap ada korelasi antara kita dengan anak-anak, ya. Nah hasilnya apa? Nanti akan terjadi ketergantungan. Ya. Kemudian sebagai pemantau, ini menghitung ataupun mengukur. Ya. Biasanya apa yang disampaikan oleh guru yang bertindak sebagai pemantau? Coba perhatikan aturannya apa. Coba ingat-ingat keyakinan kelas yang kita sepakati bersama apa. Ataupun tata tertib apa yang kamu langgar, atau tata tertib apa yang kamu ketahui di sekolah ini yang kamu tidak patuhi, misalnya seperti itu. Ya, hasilnya nanti anak-anak bisa menyesuaikan diri. Ya, ini bila diawasi. Kalau tidak diawasi ya lepas lagi, ya, akan lepas lagi. Kemudian yang kelima sebagai manajer, ya, ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya apa yang kita yakini atau apa yang bisa kamu lakukan, kerjakan atau lakukan untuk memperbaiki masalah yang kamu hadapi. Ya, ini ditujukan untuk menguatkan pribadinya. Jadi menguatkan pribadinya tentang nilai-nilai kebajikan yang dia ketahui. Ya, jadi akan semakin kuat. Misalnya itu bukan milik saya, uang itu yang di jalan itu bukan milik saya. Kalau saya ambil uang itu saya akan merasa bersalah karena itu bukan milik saya. Misalnya seperti itu. Jadi itu semakin menguatkan terus, ya. Itu bukan milik saya. Kalau saya ambil berarti saya mencuri. Nah itu yang nantinya sebagai tujuan kita untuk menguatkan pribadi-pribadi, ya, untuk anak-anak. Jadi itu 5 posisi kontrol yang kita ketahui dan kita kebanyakan berada di posisi ini, lebih banyak di posisi ini, ya, lebih banyak porsinya, lebih banyak di situ. Walaupun kadang mungkin kita pernah dalam posisi ini, ya, tetapi porsinya lebih banyak di area ini, ya, lebih banyak di area ini. Untuk itu dari posisi kontrol ini kita bisa mengetahui nanti kita bisa berposisi di mana sih. Kalau saya melakukan atau menyampaikan pernyataan ke anak-anak yang membuat dia merasa bersalah ataupun sebagai penghukum, berarti kita posisinya di sini, ya. Dan itu sebenarnya kita harus menghindari posisi-posisi yang ini, 2 posisi ini, sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, karena itu akan menjadi perasaan atau stigma negatif bagi kita, ya, gitu. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai restitusi, segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Restitusi siapa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Itu kegiatan restitusi. Pengertiannya secara umum konsepnya seperti ini, ya. Proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Kemudian ketika mereka kembali lagi dalam kelompok mereka itu sudah semakin lebih kuat lagi. Nah, langkah-langkahnya apa saja? Ada 3 langkah utama dalam melakukan restitusi. Yang pertama,
yaitu menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas. Misalnya guru bisa bertanya atau menyatakan bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Betul ya? Kemudian kamu bukan orang satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ada kok orang lain yang sudah pernah melakukan ini. Ini ditujukan untuk menstabilkan identitas. Ya, nanti saya jelaskan menstabilkan identitas itu apa. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi atau mengkonfirmasi tindakan yang salah. Itu bagian yang mana? Misalnya dengan pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Ataukah adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya. Kemudian langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya. Bisa menanyakan kamu itu sebenarnya pengen menjadi orang yang seperti apa? Ya. Ataupun juga mengingatkan kembali keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama di kelas. Ya. Ini untuk menanyakan keyakinan. Jadi kalau tidak sesuai dengan keyakinan kelas, nanti kita harus mengubah sudut pandangnya dari yang semula tidak sesuai menjadi sesuai keyakinan kelas yang disepakati bersama. Itu langkah-langkah restitusinya. Nah, di sini menstabilkan identitas adalah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Seperti pepatah bilang, kita tidak akan sukses atau tidak akan berhasil kalau tidak pernah mengalami kegagalan. Gitu ya. Tidak pernah mengalami kegagalan. Artinya pengalaman yang terbaik adalah kegagalan. Belajar dari kegagalan. Ya. Nah, itu untuk anak-anak kalau dia tidak diarahkan itu akan menjadi sulit untuk mencapai kesuksesannya. Nah, karena mereka ada di sekolah dan tugas kita untuk mengarahkan mereka, menuntun mereka untuk mencapai identitas yang sesuai dengan keyakinan atau kesepakatan kelas. Hingga inilah yang perlu kita lakukan, yaitu dengan restitusi. Ya. Kemudian validasi tindakan. Validasi tindakan dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak-anak. Ini validasi tindakan. Kemudian menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ini di langkah yang terakhir seperti yang tadi saya sampaikan bahwa apa sih keyakinan yang dimiliki oleh anak tersebut? Apakah itu tidak melanggar dari apa yang dia lakukan, kesalahan yang dia lakukan? Jika dia memang keliru dalam pemikirannya, kita perlu membangun kesadaran intrinsiknya, ya, kesadaran intrinsik dan mengingatkan kembali keyakinan yang kita anggap sebagai sebuah kebenaran. Dan itulah dalam posisi atau dalam langkah ketiga menanyakan keyakinan. Jadi ada tiga langkah restitusi, ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Apa wis bener kok melakukan kayak gue? Ya, kira-kira bener apa orang? Nah, kemudian nanti kalau ada sanggahan seperti itu, kita kaitkan dengan kebajikan universal, ya, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini contoh, ini ada disclaimer-nya ya. Jadi ini merupakan settingan. Ini saya bersama dengan salah satu murid
kemudian di sini dia menjadi pelaku atau murid yang tidak melaksanakan tugas piketnya. Itu kan merupakan salah satu masalah ya. Biasa itu di kelas ada yang ketika pulang sekolah langsung pergi pulang gitu ya. Kemudian dia tidak melaksanakan tugas atau kewajibannya. Nah, salah satu langkah yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ini yaitu dengan cara melakukan restitusi ya. Menanyakan dulu, menstabilkan identitas dulu ya. Kita gali apa yang dimiliki oleh anak ini. Kemudian apa sih motivasi kenapa dia tidak melakukan tugas piket? Kita dalami ya dengan beberapa pertanyaan ataupun pernyataan yang kita bisa siapkan. Nah, kemudian ini disclaimer-nya ya, tanggapan murid bahwa dalam kasusnya dia yaitu jadi kayak Brian lah. Brian itu dia orang anak yang selalu merasa bersalah. Apa-apa sih dilakukan kayak salah. Dan itu menjadi ketakutannya. Nah, ini diperagakan oleh Rio ya. Nah, dulu saya takut kalau piket karena selalu dimarahi oleh teman-temannya ya. Kemudian saya melakukan restitusi. Kemudian ternyata apa yang dikhawatirkan oleh anak tersebut itu sebenarnya tidak sesuai dengan keyakinan yang dia miliki. Sehingga setelah diberikan solusi ataupun alternatif jawaban, dia menjadi lebih percaya diri dan tidak takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Ini sebenarnya tujuan akhirnya seperti ini ya. Tetapi kadang-kala di lapangan itu tidak semulus apa yang direncanakan atau disettingkan oleh kita. Tetapi paling tidak kita sudah berusaha untuk merubah ataupun menuntun anak-anak itu menjadi lebih tertata lagi, lebih berani lagi. Kemudian yang paling utama itu tumbuhnya kesadaran. Ya, tumbuhnya kesadaran. Sebenarnya di dalam kelas itu masalahnya tidak hanya tiket. Bapak Ibu pasti sudah beribu-ribu permasalahan di kelas ya. Ada yang tidak mengerjakan piket, ada yang sukanya madani, ana sing senengane lusil, ngilangna apa pinjam nggak pernah bilang gitu ya. Masalahnya banyak sekali dan complicated lah. Nah, kemudian penerapan budaya positif. Ini apa yang tadi saya sampaikan bahwa ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas ya. Dalam pembuatan ataupun kesepakatan untuk membuat keyakinan kelas, kami waktu itu menuliskan beberapa peraturan kelas. Beberapa peraturan kelas ditempelkan di sticky note. Kemudian nanti dari peraturan kelas ini apa yang bisa kita yakini ya, apa yang bisa kita yakini bersama-sama. Tentunya tidak semuanya peraturan kelas ini dituliskan ya, tetapi kita bisa kelompokkan menjadi beberapa kategori ya, menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinannya apa saja? Ada kejujuran, saling menghargai, hidup rukun, hidup bersih, kesopanan, kerapian, disiplin, dan takwaan. Itu dari apa yang dituliskan oleh anak-anak dalam peraturan kelas, terus disaring, dikategorikan menjadi keyakinan kelas ini ya. Dan ini yang sebenarnya harus dipatuhi atau dimengerti oleh setiap anak-anak di kelas. Nah, ini kesepakatan kelas yang di kemarin dibuat pada waktu MPLS ya, dibuat waktu MPLS. Misalnya ada
keyakinannya adalah menghormati, komunikasi, kehadiran, menghargai, jujur, partisipasi, dan kebersihan dan kerapian kelas. Ini beberapa kesepakatan kelas yang dilakukan pada awal pembelajaran. Biasanya seperti itu. Ya. Kita lanjutkan. Nah, ini beberapa keyakinan kelasnya yang tadi juga. Demikian apa yang bisa kami paparkan pada kesempatan hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Ya, tentunya ini sangat berharga bagi saya secara pribadi, karena di sini saya juga bisa berkesempatan untuk menyampaikan ide atau gagasan yang saya terima selama mengikuti program Guru Penggerak, dan bisa bersama-sama untuk saling berbagi. Dan mudah-mudahan ini bisa diterapkan di sekolah ini, sehingga apa yang kita impikan, karena tujuan akhir kita di sini itu bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk anak-anak, ya, karena anak-anak inilah yang nantinya akan mewarisi atau menggantikan kita di masa depan atau di kemudian hari. Dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nanti bila ada pertanyaan ataupun hal yang mungkin masih mengganjal dalam diri Bapak Ibu, bisa disampaikan dalam forum ini. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Andika tentang penjelasannya, yang mungkin bisa saya garis bawahi bahwa konsep dan penerapan budaya positif itu asalnya dari Ki Hajar Dewantara, yang intinya adalah menerapkan budaya positif, bahwa kita itu harus berpihak kepada murid yang nantinya mereka menjadi mandiri, inovatif, dan lain sebagainya, sesuai dengan tujuan akhirnya, yaitu mengambil derajat Pancasila, yang isinya adalah beriman dan bertakwa, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Serta ini juga ilmu baru mungkin buat saya tentang disiplin, ya, disiplin, motivasi, dan juga tentang restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Karena dari dulu kami, terutama saya sendiri sebagai guru, hanya memberi mungkin punishment atau hukuman-hukuman yang notabene-nya ada imbas atau efek pada anak. Dan dari restitusi 5 posisi kontrol ini ada hukuman, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan manajer. Dan dari kelima ini yang mungkin banyak kita lakukan adalah yang 4 belum merambah ke manajer gitu. Dan ternyata di belakang itu ada imbas yang mungkin akan membuat anak menjadi mungkin minder, begitu, merasa bersalah, dan lain sebagainya. Ini ilmu baru yang buat kami, buat saya pribadi, terutama untuk saya pribadi ke anak sendiri gitu ya. Kemudian untuk restitusi ini, segitiga restitusi ini menurut saya pribadi itu bagus, karena dengan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang sudah dilakukan, serta menanyakan keyakinan, itu akan membuat atau anak itu lebih percaya diri, kemudian anak terbangun pribadinya semakin baik, dan itu merupakan ilmu baru yang alhamdulillah kita dapatkan dari penjelasan Bapak. Mungkin begitu saja yang bisa saya ambil intinya. Saya satu lah. Monggo untuk pertanyaan dibuka. Buka segitiga SD. Pak, kita tolong. Yo, kalau guru kepala kok ngapa sih? Nah, begini guru kepala. Dalam langkah-langkah segitiga restitusi,
Anda mengapa mencontohkan atau mengambil contoh tadi dari segi negatif, padahal judulnya adalah positif. Contohnya, kamu itu ya kesalahan yang sudah dibuat nggak apa-apa, nanti bisa. Itu adalah negatif bagi saya. Padahal yang dibahas adalah positif. Apakah tidak ada contoh positif yang lebih bagus dari kata-kata itu? Jangan terpengaruh pada media keluaran ini, don ini, Diana ini. Tapi contoh itu kan bisa muncul dari kita sendiri. Mengapa kita harus berpaku pada kebijakan-kebijakan yang sudah ada? Padahal belum tentu kebijakan itu sesuai dengan kondisinya. Itulah yang namanya restitusi. Segitiga ini, Kesalahan. segitiga ini ya, segitiga ya. Yang namanya restitusi kan memperbaiki kesalahan. Nah, Contoh contoh dia negatif. agar negatif berarti orang positif. Contoh yang positif ya anak apa contoh? Nah, Kalau contohnya positif, ya sih positif kan? bahasa positif dan negatif. Kita yang positif hari ini. Kita kasih yang positif, Pak. Ya. Oke, yang positif toh. Itu sih terserah jawabannya ketua guru sih. Aku cuma bertanya. Ya udah itu pertanyaan Pak satu deh. Kenapa contohnya positif padahal di situ judulnya kok apa namanya? Contohnya negatif. Contohnya kenapa negatif? Tapi judulnya kok budaya positif. Oke. Contohnya. Contohnya negatif. Padahal bisa diambil yang dari yang positif juga Kasih ada. kasih yang positif, Pak. Ini yang positif loh. Gimana? Ini contoh yang Itu positif. tanggapannya monggo. Buat apa di restitusi? Untuk memperbaiki. Ini kan? Memperbaiki lebih baik lagi maksudnya. Ini seperti yang ini ya. Ya, pengertiannya dulu. Memang judulnya budaya positif. Ya, tetapi apa yang tadi Pak Guru Pak Fata sampaikan, gitu ya. Kenapa hal-hal yang negatif dimunculkan dalam pemaparan dari ini? Ya, tentunya di sini kita kan sebagai guru, posisi kita sebagai guru itu tidak menerima hal-hal dari rumah dari anak itu semuanya bernilai positif. Ada dari anak itu membawa hal-hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kita, dengan keyakinan atau kebajikan yang kita miliki. Ya, itu hal-hal yang dibawa dari rumah dan kita tidak bisa mengontrol mereka membawa apa dari rumah mereka masing-masing. Dan itu tugasnya kita untuk memperbaiki kesalahan ataupun budaya-budaya yang melenceng dari kebajikan, dan sekolah merupakan salah satu sarana itu. Ya, dan kita sebagai pelaku atau aktor di dalam sekolah ini yang tugasnya itu menjembatani dan menuntun mereka dari hal-hal yang tidak tepat ataupun yang salah menjadi hal yang benar atau yang bernilai positif, sehingga hal-hal yang bernilai negatif itu kita butuh adanya restitusi. Hal yang buruk tersebut yang dibawa mereka dari rumah ataupun karena adanya pengaruh dari lingkungan, itu yang kita pecahkan bersama-sama di sekolah ini menggunakan restitusi. Jadi restitusi itu kan menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan, ya, bukan memperbaiki yang baik menjadi Lebih yang baik, ini, lebih baik. menjadi lebih baik. Iya, Dan baik, tetapi lebih baik. dalam situasi di lapangan bahwa anak-anak ini tidak semuanya membawa kebaikan, dan itu tugasnya kita bersama untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga ketika mereka nantinya lulus dari sekolah ini, mereka kembali ke komunitas mereka dan melanjutkan di komunitas yang baru, mereka akan memiliki karakter yang lebih kuat. Ya, nah, dengan cara apa restitusi itu tadi? Ada
tiga langkah menstabilkan identitas, ya. Jadi anak tersebut kita gali kesalahan, kenapa alasan yang dimiliki oleh anak tersebut melakukan hal-hal yang sebenarnya atau tidak baik. Kita gali alasannya apa, karena setiap anak melakukan hal salah itu pasti ada motivasinya, ada alasannya. Kemudian alasan-alasan tersebut kemudian kita validasi tindakan mereka, kita validasi, ya, kita validasi. Setelah kita validasi, kemudian bahwa anak tersebut itu oh iya nyoba itu ya salah ya. Nah, kalau sudah sampai ke hal pernyataan seperti itu, berarti anak tersebut timbul keyakinannya, timbul kesadarannya bahwa apa yang dia lakukan itu tidak benar ataupun salah. Begitu Pak Fatah. Ya, oke. Salah satu Restitusi plus mengubah. restitusinya. Masalahnya cuma dari judul itu kan tadi positif. Yang namanya positif kok direstorasi, kan? Kalau sudah prinsipnya tadi tidak ada kata negatif di situ. Masa saya kejar, apa sih judulnya positif kok? Yang diambil kan hal-hal yang positif. Berarti diganti bukan penerapan budaya positif, penerapan budaya negatif. Sebenarnya bukan budaya positifnya yang direstitusi. Budaya restitusi itu termasuk dalam sebuah kantong besar dalam budaya positif. Jadi budaya positif nang jenone karena anak keyakinan kelas seperti yang di Kesepakatan dan lain sebagainya. bagian. Nah, di bagian ini budaya positif itu ada disiplin, ada motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, kemudian budayanya juga ada restitusi. Jadi restitusi merupakan bagian dari upaya kita untuk menuju ke budaya positif. Salah satu langkahnya. Berbanyak dari satu kantong besar ini ada bagian-bagian. Terima kasih. Sehingga ada lagi Sudah kan tertutup. Jadi senang Terima kasih atas jawaban berdiskusi. mungkin bisa dijembatani ya, bahwa kenapa kok contohnya negatif padahal itu jadinya positif. Kalau misalnya mungkin ya contohnya sudah positif, nanti untuk menjadi contoh positifnya mungkin akan lebih susah ya Pak, karena sudah positif. Loh, ini gampang banget. Dan nanti muncul restitusi plus Pak. Iya. Restitusi plus. Ini di sini kan ada seperti itu, adanya sekolah itu sebenarnya cuma jembatani yang tadinya salah jadi benar, sehingga anak itu yang tadinya dari masalah kemudian di sekolah menjadi senang ya, Tidak tahu. ya tidak tahu, kemudian di sekolah menjadi tahu, kembali lagi itu sudah keadaan dia sudah tahu. Mungkin seperti itu dipakai salah ya. Kemudian pertanyaan lagi. Jangan juga. Oh, Pak Birwahid. Pak Ida ada tanya Kak? Aku ketika ada anak belajar kita memancing mereka, contoh mereka anak sendiri. Kamu kalau misalnya bisa baca nanti aku kasih ini, itu termasuk dalam Buat Penghargaan. Itu termasuk dalam budaya positif ya. Di dalam teori motivasi juga. berarti bukan termasuk yang apa itu Bukan semua restitusi ya. Iya. Maka restitusi itu dari yang tidak seharusnya menjadi yang seharusnya. Itu restitusi. Ini nanti kalau yang itu penghargaan motivasi di situ. Itu termasuk nanti motivasi ekstensi. Karena ada dari luar ya, bukan dari dalam diri. Tapi faktor yang dari luar itu pun sebenarnya akan berpengaruh ya, berkorelasi dengan apa yang ada dalam dirinya. Ya. Kalau motivasi ataupun penghargaan, ini motivasi penghargaan ini kan yang positif ya. Ini
bisa menguatkan dirinya. Tapi kalau kita memberikan hukuman itu bisa melemahkan apa yang menjadi keyakinannya. Ada lagi? Oh, Ya, Pak. Ya, terima kasih untuk sesi tanya jawab. Kita tutup dan mungkin dari hari ini ya, dari penjelasan Pak Andika tentang penerapan budaya positif sudah kita dengarkan bersama, sudah ada tanya jawabnya. Mungkin akan saya garis bawahi atau intinya dari penerapan budaya positif ini adalah kita sebagai guru kalau bisa dan harus sebenarnya memberikan contoh yang baik atau meneladani karena kita di sini sebagai guru dan guru seperti yang apa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu adalah memiliki kodrat alam dan kodrat zaman yang mungkin harus kita bimbing atau kita bimbing mereka agar mereka menjadi anak-anak yang memiliki kesuksesan untuk dunia dan akhirat. Mungkin begitu saja forum kali ini. Apabila saya sebagai moderator banyak salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila kita berikan hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, sekalian buat perlombaan.